Ini bagian ikan yang paling aku suka tuh yang ini. Karena minyaknya di situ. Karena ada minyak ikannya. This is very rich with omega 3. Stand by. 3, 2, 1, action. Cooking Mama. Ya, tentunya saat ini ada lagi tune di podcast kita yaitu Love Revolution bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie. Ya, kalau Anda mendengarkan di podcast Love Revolution yang ada di Spotify, tentunya hanya suara aja nih. Di setting sekarang ada sesuatu yang Berbeda. sangat berbeda. Ada makanan, ada kompor. Belum makanan, bahan Oh iya, makanan. bahan makanan. Ada sayur, ada ikan, ada kompor gitu ya. Ranca emboy gitu ya. Nah, tentunya hari ini kita melanjutkan satu serial yaitu Healthy Living. Kenapa sih kok kita cukup panjang berbicara tentang healthy living? Ya, karena kesehatan keluarga itu penting gitu. Dan itu sudah kita bahas kan di episode-episode sebelumnya. Nah, Betul. pertanyaannya kenapa mama harus masak di rumah Yes. gitu ya? Kenapa Cooking harus Mama makan kan? di rumah Topiknya gitu ya? adalah Cooking Mama kan? Jadi Ya, kenapa deh? karena kalau kita masak sendiri, kita tuh Ya. tahu bahan-bahan apa yang dipakai dan bumbu-bumbu apa yang kita masukkan ke dalam makanan kita itu. Betul. Jadi kita bisa memastikan bahwa bukan cuma kualitasnya yang bagus, Yes. tapi juga yang kita masukkan itu bahan-bahan yang alami, yang natural, yang tidak mengandung pengawet atau perasa, ya bahan-bahan kimia yang mana kalau menumpuk di dalam tubuh kita itu Ya. tidak baik. Pada dasarnya begini, karena tentunya kalau zaman sekarang order makanan melalui misalnya aplikasi atau apapun juga tentunya very convenient, gampang gitu ya. Tetapi tentunya kita perlu tahu, kita nggak tahu tadi seperti yang kamu katakan, bahkan ada banyak tempat-tempat itu yang mungkin pakai ingredients yang nggak sehat gitu ya. Yeah. Atau kualitas bahan makanannya juga bukan yang terbaik karena mereka tentunya profit oriented gitu. Nah, kalau keluarga kita tentunya kita lebih ke health oriented gitu. Iya, apalagi kan takut gitu ya Iya. kalau kita melihat berita bagaimana ketika harga minyak mahal, kemudian Iya. apa yang mereka lakukan? Nah, mereka pakai minyak oplosan. Kenapa? Apa yang ditaruh? Kenapa nggak boleh pakai di minyak oplosan? dalamnya? Kenapa? Apa yang dipakai itu loh kita nggak tahu. Misalnya minyak yang sudah dipakai berulang-ulang seharusnya sudah Yes, hitam. udah trans fat Mereka ya. putihkan kembali. Nah, tapi itu kan nggak boleh seharusnya. Nggak boleh karena tentunya itu nggak sehat buat jantung dan organ tubuh lainnya gitu ya. Jadi memang makan di rumah kalau memang memungkinkan itu sangat sehat banget. Tapi pertanyaannya, kalau memang zaman sekarang kan bukan cuma mama yang cooking, kalau papa cooking gimana? Ya boleh-boleh aja, pokoknya harus ada yang bisa masak di rumah gitu. Gitu ya. Makan masakan rumah itu Dan jauh lebih baik. Tentunya kalau anak-anak kita kesehatannya juga menjadi lebih baik, suami kesehatan lebih baik, istri kesehatan lebih baik, maka tentunya yang diharapkan kualitas daripada kehidupan keluarga itu pasti akan eventually pada akhirnya juga pasti akan lebih baik. Iya, Betul ya? betul. Nah, terus kemudian pertanyaan yang penting ini, Deb. Zaman sekarang kan tentunya working parents. Papa kerja, mama kerja. Dua-dua jarang ada di rumah. Nah, terus kamu ada advice nggak untuk para love revolutioner ini bagaimana supaya mereka bisa istilahnya itu mengambil jalan keluar daripada permasalahan itu? Kalau papa mama dua-duanya kerja, Yes. nah tentunya kan nggak ada yang bisa masak di rumah tuh. Nah tapi tergantung anaknya siapa yang ngawasin gitu. Hanya karena papa mama kerja bukan berarti terus mama papa lepas tanggung jawab. Tetap Yeah. harus memperhatikan asupan gizi yang dimakan oleh anak-anaknya. Kan lebih gampang kalau dikasih uang aja, misalnya sehari 200.000 gitu. Ya apa yang dibeli dengan 200.000? Ya, Kalau atau- dia belinya semua junk food, kamu mau untuk numpuk, Kebanyakan juga kali ya, sehari 200.000 ya kalau misalnya anak-anak gitu ya. Oke. ya kan? Nanti itu yang mana nanti nggak sehat gitu kan Ya. buat kesehatan dia. Apakah buat kesehatan jantung, buat kesehatan otak dan lain sebagainya gitu. Nah, Ya. kalau anak ada pengasuhnya di rumah, tetap aja harus di manage. Buatkan timetable, makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, snacknya apa, harus sedetail itu. Jadi menurut kamu yang ngebuatin itu adalah orang tuanya Iya atau dong. mamanya Iya biasanya ya? dong, itu part of mothering. Jadi tentunya kadang-kadang kan istilahnya
cuman istilahnya kalau misalnya sama yang parah nih, misalnya kalau masih mending lah kalau nggak ada pembantu lah ya, atau asisten rumah tangga kata-katanya zaman sekarang. Tapi kemudian cuma dikasih uang, nggak mau tahu, nggak peduli bagaimana si asisten atau pembantu rumah tangga ini ngatur makanan anak-anaknya. Saya rasa itu cukup ironis banget ya. Iya, pertanyaannya itu anaknya asisten rumah tangga apa anak ibu? Nah, kalau anak ibu ya ibunya yang ngatur dong. Itu berarti kan orang tua lumrah. tetap bertanggung jawab ya Iya. pada istilahnya menjadi orang tua daripada anak-anak, walaupun orang tuanya sibuk bekerja menghasilkan duit yang memang juga diperlukan untuk ngebayarin uang sekolahnya, cicilan rumah, bayar ini, bayar itu, sampai juga yang lain-lain. Nah, bagaimana kalau misalnya sama mertua misalnya atau orang tua? Itu lebih baik karena kan kalau sama oma opanya sendiri tentunya kan masih bagian dari keluarga kita. Setidaknya kita tahu lah pola makan mereka seperti apa gitu. Dan dulu kita kan juga dibesarkan oleh orang tua kita. Itu membantu banget loh. Jadi kalau misalkan kita percaya dengan pilihan mereka yang dulu pernah membesarkan kita kan, kita tahu kan kita dulu dikasih makan apa aja, nah berarti bisa dipercayakan dengan lebih baik lagi. Nah, tapi tentunya kita juga tahu bahwa kadang-kadang pola asuh itu sangat menentukan ya. Apa yang orang tua kandungnya ini harapkan daripada apa yang anak-anak. Ini kita berbicara tentang bagaimana kehidupan sehat itu, ataupun termasuk asupan gizi dan makanan. Tentunya orang tua tetap harus membuat scheduling nih ya, penjadwalan tentang apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Karena mau nggak mau, yang namanya opa oma itu mereka lebih sabar, lebih nyantai, nggak ngelarang-ngelarang anak-anaknya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti anak kita terlalu banyak makan permen atau gula-gula atau coklat gitu ya, atau makanan-makanan yang hanya mereka mau, tetapi yang tidak mengandung asupan gizi yang cocok. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya tinggal, kan ada banyak perantauan nih, ini lebih sukar lagi nih. Ya, mungkin di perantauan di sebuah kota, sebuah negara yang orang tua nggak ada, keluarga nggak ada gitu ya, dan kemudian papa bekerja, mama bekerja gitu ya, dan kemudian jalan keluarnya apa nih? Anaknya usia berapa? Ya, let's say mungkin zaman sekarang di beberapa orang mungkin usianya anaknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya seperti Dia itu. merantau sendirian. Nah, papa mamanya kerja. Oh, ada Gitu. pengasuhnya nggak? Nggak ada pengasuh. Kan misalnya harus di daycare gitu, gimana? Oh ya berarti harus memilih daycare yang baik ya kan. Nah kalau kami berdua sebenarnya nggak punya pengalaman daycare, tapi dari teman-teman lain yang mana mereka diharuskan oleh keadaan untuk menitipkan anak-anaknya di daycare center, maka itu ada beberapa kriteria yang bisa ibu bapak perhatikan untuk memilih daycare center yang terbaik buat anak bapak ibu. Ada tips nggak? Ya, salah satunya tuh ya, kegiatannya apa aja yang akan dilakukan anak Anda selagi dititipkan di daycare tersebut. Jadi kita harus tahu kegiatan rutin mereka, jam berapa mereka akan snack, jam berapa mereka akan tidur siang, jam berapa mereka akan makan. Nah itu semua kita akan dikasih schedule-nya gitu. Jadi orang tua tahu apa yang sedang terjadi di sana. Terus kebanyakan teman-temanku juga bilang, dan mereka tuh cari yang ada CCTV kameranya. Oh iya dong, penting. Supaya orang tua tuh meskipun kerja masih bisa mantau gitu loh, Anytime, anaknya lagi gitu ya. apa gitu. Anaknya tidur atau diperlakukan dengan tidak baik, atau ada rekamannya itu soalnya ya. Dan mungkin saya rasa yang salah satu yang sangat penting itu adalah reputasi. Jadi reputasi ini misalnya kalau kamu tahu tempat daycare itu yang merupakan kandidat, tanya teman kamu bagaimana pelayanannya, atau mungkin zaman sekarang ya bisa dibuka secara online, dibaca reviewnya, dilihat Instagramnya, apa yang dikatakan oleh para followernya atau orang-orang pelanggan-pelanggan mereka yang udah taruh anak mereka di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh atau tidak baik, atau reputasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang jangan dimasukkan di sana. Yang berikutnya itu faktor security, itu juga perlu diperhatikan. Jadi keamanannya kalau kita ninggal anak di sana, misalnya tuh ya, apakah anak dengan bebas bisa keluar pagar misalnya gitu, atau keluar dari pintu rumah tersebut ya kan. Terus harus dipastikan bahwa orang yang menjemput itu hanya orang tua saja, atau wali yang diberikan kepercayaan, hak untuk menjemput gitu. Tapi selain daripada itu, siapapun mereka mau ngaku tante, om apa gitu, tetap nggak boleh kalau orang tuanya tidak memberikan pemberitahuan atau ACC terlebih dahulu sebelumnya gitu. Ya, dan tentunya kalau misalnya anak-anaknya udah lebih gede, misalnya umur 7, umur 8, umur 10, umur 12, dan anak-anak udah sekolah, ya berarti memang mau nggak mau mungkin nggak bisa lagi di daycare. Berarti anak-anak ini harus istilahnya masuk di sekolah yang tergantung, ada asramanya, kan? Betul ya, bisa. Misalnya ada asramanya, atau misalnya yang pulangnya rata-rata jam 2, jam 3 gitu ya, sehingga kadang-kadang di beberapa sekolah setelah
selesai mata pelajaran akademis, mereka melanjutkan dengan yang namanya apa itu? Les. Ekstrakurikuler atau les. Sehingga kurang lebih sampai jam 3 atau mungkin jam 2, orang tuanya tetap salah satu berkewajiban menjemput. Ya. Nah, mau nggak mau ini adalah part of healthy living. Karena dengan cara demikian, anak-anak merasa diperhatikan dengan orang tuanya. Dengan cara demikian, orang tua mempunyai tanggung jawab penuh untuk supaya anak-anaknya bertumbuh kembang dengan baik. Ya. Oke? Nah, di depan ini ada ikan nih. Ini ikan salmon. This is one of my favorite. Nah, Dan ini adalah salah satu menu andalan saya, rahasia keluarga saya. Kalau anak-anak mau ujian atau ulangan, saya akan masakkan mereka salmon. Karena kita tahu khasiatnya salmon itu luar biasa. Apa sih khasiatnya? Itu bisa memberi nutrisi bukan hanya untuk otak saja. Ternyata waktu dipelajari itu banyak banget. Dia mengandung omega, dia mengandung DHA, yang mana itu bagus sekali untuk otak. Tapi ternyata ketika tadi kita riset ya, banyak sekali itu Daniel, apa tadi yang kamu baca? Buat aku kenyang. Udah ingat? Udah. Apa tadi kan kamu aku suruh baca? Ya, jadi istilahnya selain membuat aku kenyang, itu bagus untuk kesehatan jantung, Oke. untuk otak, Oke. kemudian untuk mengeluarkan tulang. Satu lagi Dan. Apa tuh? Ternyata ya, dia tuh punya khasiat untuk meringankan depresi. Tuh. Ini mungkin termasuk salah satu comfort food yang pernah kita bahas kali ya. Jadi kalau udah makan ini kayaknya nyam. Oke, so why don't we start? Tapi nggak semua orang suka salmon loh. Tentu karena ada orang-orang yang nggak suka ikan gitu ya. Tapi maksudnya bagi orang-orang yang memang bisa makan banyak tipe-tipe makanan, salmon ini it's very recommended. Karena ini salah satu brain food gitu ya. Buat anak-anak apalagi khususnya ya. Yes, oke. Why don't you start? Oke, bantu aku nyalain kompor itu please. Oke, nyalainnya adalah ke kiri. Oke, hari ini kita mau masak salmon steak ya, yang mana nanti ada side dishnya. Side dishnya itu mashed potato dengan salad ya. Jadi untuk salmonnya nanti kita akan ajarkan gimana caranya treat salmon dengan benar. Tapi yang pertama sambil kita nunggu airnya mendidih ya kan. Ini apakah salmonnya digodok dulu atau mashed gimana? Potato dulu, enggak. Bukan, jadi nggak boleh digodok ya? Tidak. Oke. Tidak. Nah, untuk ingredientnya mashed potato itu kita siapkan potato dulu. Mashed potato itu apanya dengan Mas Bambang? Mash itu artinya dilumatkan. Oh, beda ya? Beda. Mash. Mash. Bukan Mas Bambang, bukan atau Mas potato. Tapi orang kalau British ngomongnya mash loh. Lalu kita akan pakai garam. Aku sih sukanya pakai Himalayan salt. Ini pepper. Apa namanya? Merica atau putih. lada putih, nggak pakai ini. Gula belum. Terus kita pakai butter. Ya kan? Ini apa beda antara butter dengan margarin? Butter itu alami ya, dibuatnya dari lemak dari susu. hewani. Dari susu ya. Tapi kalau Kan margarin mahal. Kalau margarin kan murah dan istilahnya nggak perlu masuk kulkas. Margarin itu mengandung trans fat. Kalau butter ini karena dia terbuatnya dari susu hewan, ya kan, dia itu lemak yang tidak jenuh, jadi bisa mudah untuk dicernakan oleh tubuh. Jadi lebih sehat lah. Lebih sehat, ya kan? Karena margarin itu pakai bahan kimia untuk menjadikan dari tumbuh-tumbuhan menjadi butter. Kemudian yang berikutnya kita pakai susu. Ya, minyak, ya minyaknya kita celupin dulu ya guys. Ini minyak apa? Minyak goreng biasa kah atau minyak olive oil atau? Biasa. Jadi mendidihkan air, terus kita kasih minyak dikit, sama kita kasih. Kenapa harus dikasih minyak? Garam, supaya nggak lengket. Oh, I see. Ya oke. Tapi belum mendidih, jadi ditutup lagi. Thank you Daniel. Oke. Nah, sekarang saya akan potong kentangnya. Ada tips yang bisa dibagikan kalau motong kentang itu, kalau ibu-ibu pakai pisau biasa itu kan agak sulit gitu ya, terus lagian nanti jadi tebel banget gitu kebanyakan. Nah, cara yang mudah adalah menggunakan peeler. Ini peeler bisa untuk wortel, bisa untuk kentang, dan dia gampang banget, tinggal gini-gini doang ya, tinggal diserutin. Dan itu hasilnya pasti kulitnya tidak akan terlalu tebal yang dipotong, jadi kita
nggak rugi. Kalau ketebalan kan nanti berkurang itu kentangnya. Kalau menurut ada beberapa orang teman yang health expert mengatakan bahwa karbohidratnya itu lebih mudah tercerna oleh tubuh gitu ya. Jadi kentang ini lebih mudah larut dalam tubuh. Terus kalau udah, ini ada hack yang berikutnya ya. Jadi kalau kita punya peeler itu ada ujungnya itu bisa dipakai untuk mencongkel bagian yang hitam-hitam ini, ya. Kan kentang itu selalu ada yang bagian yang dalamnya itu mata-matanya itu bisa kita congkel dengan ini. Setelah itu, step berikutnya ini sangat penting untuk perkentangan. Kamu tahu harus diapain? Apain? Cuci pakai air garam. Kenapa? Supaya dia nggak mudah hitam, dia nggak oksidasi. Oksidasi kayak apel dong ya? Yes. Oke, setelah dicuci kita tiriskan airnya. Lalu kita potong-potong ya. Oke. Nah, ceritanya Ceritanya apa? dulu waktu awal kita mulai pacaran, saya umur 19, dia umur 20 gitu kan. Pak Daniel ini lebih bisa masak daripada saya. Gitu. Motongnya dia juga lebih profesional sampai sekarang gitu. Tapi sekarang dia udah jarang masuk dapur. Jadi kalau masuk karena dia takut reputasinya kalah. Kalau dimintain tolong untuk masak sesuatu gitu, wah bisa bingung sendiri, nanyanya banyak. Sekarang ya kan. Jadi emang benar murid itu bisa lebih pinter dari gurunya. Oke. Nah, kenapa harus dipotong kecil-kecil seperti dadu supaya nanti kita lebih mudah untuk mash-nya. Kalau gede-gede itu ntar cenderung lebih susah gitu. Oke, kita buka ya. Kentangnya kita masukin ya. Airnya dikit loh itu. Memang. Alright. Tutup. Kentang selesai. Berikutnya kita akan siapkan salmonnya Daniel. Oke, nah, salmon. Salmon ini, yang ini udah aku treatment, yang itu belum. Oh, treatmentnya gimana? Sebentar. Untuk ingredientnya kita mau pakai olive oil, kita mau pakai black pepper, dan kita akan pakai Himalayan salt. Himalayan salt. Oke. Oke. Ini punyaku. Pertama ya, cara nge-treatnya. Banyak orang itu kalau beli salmon terus bilang, aku nggak terlalu suka makan salmon, kenapa? Baunya amis. Nah, perhatikan baik-baik. Banyak betul. orang yang kemudian pakai lemon kan? mereka pakai lemon atau pakai jeruk nipis, itu boleh. Tapi kalau khusus untuk resep ini nggak boleh. Justru kita mau keringkan salmonnya. Kalau kita Berarti pakai, nggak perlu dicuci juga? nggak usah. Kan jangan dicuci. Nggak perlu? Nggak, karena kalau dicuci nanti itu kandungannya sudah larut dengan air. Dan nggak bisa kering ya? Iya, dan nggak bisa kering. Jadi kita nggak boleh pakai cairan apapun juga gitu. Jadi ini mirip kayak masak steak juga. Masak steak juga nggak boleh cuci ya? Kuncinya Yang beef steak gitu ya? belilah di supplier yang Anda kenal, yang berkualitas salmonnya gitu kan ya. Nah, gunakan paper towel. Ini modelnya kayak tisu tapi lebih tebel. Terus dia lebih panjang gitu. Ini digunakan di dapur. Bukan untuk lap-lap, tapi untuk mengeringkan bahan makanan kita. Contohnya salmon ini. Kalau baru beli dari supermarket gitu kan, dari supplier kita, dia pasti basah, ya kan? Nah, apalagi kalau yang sudah ditaruh di freezer, sempat di freezer itu, pasti dia basah. Jadi es ya? Ada kandungan airnya kan gitu. Jadi harus kita keringkan dulu semua sisinya. Terutama karena hari ini resep kita salmon steak ini crispy skin. Jadi skinnya itu, kulitnya itu kriuk. Oleh karena itu kita harus mengeringkannya dengan baik supaya nanti pas kita taruh di minyak dia juga nggak akan ngamuk, memercik dan menyakiti tangan kita. Jadi dikeringkan dengan paper towel seperti ini. Setelah selesai dikeringkan, kita akan bumbuin. Bumbunya sederhana banget kan ya. Oke, harus pakai sendok teh. Kenapa? Karena nanti kalau aku ngasih resep ke kalian, kalau aku bilang sejumput garam, kau tidak tahu berapa banyak kan gitu. Karena jumputanku bisa beda dengan jumputanmu. Biasanya aku kalau bikin 3 itu cuman setengah sendok teh, ya kan? Jadi dikira-kira sendiri aja deh. Oh, dua-dua udah di treatment ya? Ya sudah. Nanti akan aku tuliskan dengan seksama untuk resepnya ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkat.
Ini tadi pakai setengah sendok teh karena salmonnya juga agak Oke. lebar ya. Ada pertanyaan Ini nih. salmonnya 200 graman. Oke, ukurannya itu. Jadi apakah harus 200 gram, bisa lebih besar atau lebih kecil nggak? Bisa? Nggak masalah ya. Ya, tergantung Jadi preference. ini salmonnya bagian mana? Apakah bagian buntut kah, perut kah, atau Ya, kalau ini bagian mana? badan, sorry ya. Ini tadi masih basah jadi aku ulang dulu. Kenapa harus benar-benar kering supaya nggak itu apa namanya nggak meletik-meletik gitu? Iya, nanti sakit tanganku. Oh, I see. Terus supaya bisa ini kriuk itu. I see. Jadi ini tadi pakai sekitar setengah sendok teh ya untuk garamnya dan Kalau ini lebih untuk juga nggak masalah kan? Atau lebih asin, Oh. Nah, pertanyaannya kenapa harus garam Himalayan salt ini atau mungkin yang rock salt itu? Nah, tadi sudah kita riset kan, ternyata Himalayan salt itu mempunyai kandungan yang sangat bagus untuk tubuh kita. Apa tuh? Salah satunya tadi apa? Membuat tubuh kita pH-nya Oh, balance. pH-nya balance. Itu yang paling aku ingat satu tuh. Meningkatkan libido. Minta cuma Gitu satu aku itu doang. Oke, terus aku mau taburin black pepper. Black peppernya pakai crusher seperti ini. Can you help please? Sure. Dan Now? itu ya lightly aja yang rata gitu ya. Terus di dab-dab gini ya. Oke, hop hop hop. Tergantung dari Anda juga sih, mau yang lebih pedas atau yang mild gitu kan. Kalau buat anak-anak, dikit aja ini black pepper supaya mereka Aku nggak suka yang merasa banyak. kepedasan. Tapi kalau kamu suka yang banyak, ya taruh agak banyakan karena black pepper ini juga bisa membantu kulitnya untuk lebih crispy. This is good, baby. Oke, salmonnya udah selesai di treatment. Kita mau nyalain kompor, Right. pakai olive oil. Pertanyaan, kenapa olive oil? Olive oil itu punya titik apa? Bakar ya. Titik, yes. Ya, Viskositas. boiling pointnya dia Lebih itu tinggi. lebih tinggi daripada minyak biasa. Karena titik bakar dia lebih tinggi, jadi Lebih nggak gampang gosong. nah Oke. dan bisa bikin ininya apa kulitnya itu Lebih crispy. Kalau pakai minyak yang biasa, dia itu tadi cepet gosong gitu ya. Jadi pakai secukupnya aja, pokoknya sampai nutup gitu ya di wajannya. Kalau kamu pakai tangan gini bisa rasa, oh, ini udah lebih panas daripada yang. Oke, ini udah cukup. Kita masukkan, yang dimasukkan itu kulitnya menghadap ke bawah. Oke, supaya nggak lengket berarti ya. Got it, man. Berapa menit ini? Kira-kira sekitar 2 menit, nanti kita balik. Ketika 2 menit pertama ini jangan diapa-apain dulu. Karena kalau dia belum kering terus kita pindah-pindah balik-balik nanti kulitnya akan lepas dari Oh, sobek juga ya? ya sobek. This is good, man. Nah, ini tadi berarti Aromanya enak banget nih. kurang aromanya. kering ya, guys. Kalau lebih kering lagi percikannya akan lebih minimal. Ini apinya gimana nih? Kegedean, kekecilan? Sedang dengan kulit di bagian bawah kena minyak kulitnya. Oke, udah kurang lebih 2 menit. Kita mau balik ya, guys. Ntar dulu. You need help? Bisa pakai Cantik. pencapit juga ya. Sisinya ikan juga perlu ya. Terus dibalik ke sisi satunya. Cakep. Nah, ini udah mulai kriuk nih, kerasa kan? Oh, krok. Untuk bagian yang ini apinya harus kecil, bagian badannya ikan. Karena Apinya apa? kecil. Lebih cepat mateng ya soalnya. Berapa Karena dia menit? lebih cepat matang, 1 menit aja. Ratain ya. Kadang kan ikan itu ada bagian yang cekung, nah itu Yang tebal. cekungannya jangan lupa. Tebelannya. Ini kalau mau misalnya medium Ini kira-kira udah cook semenit. juga boleh dong. Aku balik lagi ke sisi Udah. satunya. ini jadinya juga medium. Iya, tapi ikannya ini tergantung dari ketebalan ikan kalian ya. Kalau kalian suka yang tengahnya masih medium, ya jangan terlalu lama di bagian yang ini. I prefer it medium. Oke, balik ke sisi kulit di bawah, lalu di
gedein lagi dikit. Tadi kan api kecil, sekarang api sedang atau Kenapa? sedang menuju ke maksimal untuk memastikan nanti kulitnya benar-benar garing. Tapi jangan sampai gosong. Kira-kira 2 menit lagi. Yo, sudah selesai. Kita taruh dulu di piring. Ini aku sebut piring resting, piring istirahat untuk ikan ini. Oh, dan restingnya harus kulit di atas ya? Kulit di atas. Kenapa? Supaya sisa minyaknya itu akan turun ke bawah. Jadi kulitnya tuh bisa kering dari minyak-minyak Jadi ini dan restingnya dia ini berapa menit? garing. Ya sekitar 10 menit boleh. 10 menit, oke. Sambil kita mau nunggu bikin mashed potato, kita mau siapkan saladnya. Aku beli di supermarket sayurnya yang udah campur. Jadi kalau Oh, yang bikin salad satu itu, pak udah campuran? ya dipastikan tuh campur. Jadi ini ada selada, ya selada kan? air ya. Selada air, terus dia juga campur dengan selada wangi kayaknya ya yang ini ya. Mungkin di kota-kota kecil nggak ada yang Terus supermarket ada kayak yang gitu. warnanya keunguan ya. Jadi ini multicolor itu perlu sekali karena ternyata setiap warna dari sayur atau buah itu mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Iya, Terus ada. ini ada potongan wortel, Wortel. ya kan, yang diiris tipis-tipis. Terus juga aku pakai cherry tomato. Kalau misalnya nggak ada Tomat cherry cherry. tomato yang gede boleh juga. Boleh diiris-iris atau dipotong kotak-kotak. Terus ini juga ada zucchini. Kalau nggak ada zucchini pakai Timun. mentimun boleh? Boleh. Oke, kalau Ya. misalnya dikasih sayur yang lain kira-kira kalau nggak ada ini semua dikasih sayur apa lagi? Kasih kol boleh, ya Bayam kan? boleh juga dong? Bayam nggak enak dimakan Oh nggak mentah. enak. Yang sayuran yang bisa dimakan mentah. Yes, yang dimakan mentah nggak pahit gitu ya. Kita cuci dulu ya guys. Kita cuci dengan air minum ya dan garam. Kenapa garam? Karena kita perlu, kan kita mau makannya mentahan nih. Jadi kita harus pastikan semua kuman-kumannya udah mati gitu. Kira-kiranya begitu. Jadi diaduk-aduk. Nah, aku mau kasih satu tips, hack gitu kan ya. Kan nyuci sayur ini kemudian niriskannya bakalan susah gitu. Tapi zaman sekarang ada alat pencuci ini seperti yang aku pakai. Baskom ini punya 2 bagian. Ada bagian luar baskomnya. Ini kalau di studio kalian lihat warnanya ungu. Dan bagian dalamnya ini ada bolong-bolongnya. Jadi setelah selesai kita cuci, ya kan, bersih. Kita nggak perlu susah-susah untuk buang airnya, tinggal diangkat. Nice. Dan dapatlah kamu sayuran salad yang siap dan udah bersih. Airnya yang di bawah kotor. Right. Gampang kan? Gitu Very good. caranya. Aku harus potong zucchini-nya dulu. Oke, ntar di pause ya. A few inches later. Jadi pisaunya sama telanannya harus beda nih. Karena apa? Karena yang tadi kan udah kena salmon. daging mentah. Iya. Supaya nggak kena salmonella Bakteri, iya. atau bakteri. Nah, untuk zucchini bisa dimakan sama kulitnya. Dan kalau Anda sudah biasa makan zucchini, enak banget. Makan mentahan pun seger. Ada manis-manisnya ya? Itu kalau orang yang terbiasa hidup sehat ya, Nice. makan sayur mentah pun kita tuh bisa appreciate banget gitu. Oke, kita mau bikin mashed potato. Mashed potato-nya udah mateng, kita mau buang airnya dulu ya. Langsung ya? Ya. Buang semua. Nah, kita tiriskan ya air rebusan dari kentangnya. Dan ini harus So benar-benar much juice ya. tiris Kenapa? supaya kentangnya itu nanti konsistensinya bagus. Kalau misalkan masih ada rembesan-rembesan air, ntar mashed potato-nya terlalu lembek gitu. Karena kan ini Good. masih mau dikasih susu gitu. Sama Karena air rebusan kan nggak ada rasanya gitu. Kalau dikasih susu itu bikin jadi berasa. Ini udah kering kan ya? kering. Nice. Untuk bikin mashed potato-nya, tadi kan kita pakai kentang 2 ya, dan agak gede-gede kan. Jadi aku mau pakai 3 sendok makan butter.
Buat kalian kalau yang beli sasetan, itu satu saset itu kurang lebih 1 sendok makan. Jadi Fungsinya pakai 3 butternya apa saset. Biar creamy. Jadi lebih banyak juga boleh dong. Kalau orang Iya boleh, terserah, ini terserah sekarang selera. Keras. So belum dong, Belum. Susu belum. dulu. Jangan buru-buru. Butternya pakai yang unsalted boleh, pakai yang salted boleh. Tapi kalau yang salted berarti nanti nambahin garamnya jangan terlalu banyak gitu, karena butternya udah asin. Yes. Tapi kalau pakai yang unsalted, nah pakai garamnya bisa lebih banyak, disesuaikan dengan selera kita. Tambahin susu. Susunya dikira-kira aja ya. Ini sekitar 100 ml. Ya. Nanti kita lihat kalau kurang kita akan tambahin lagi. Kemudian tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh dulu. Supaya jangan terlalu asin dulu karena nanti bisa di-adjust. Sama lada putih atau merica ya. Ini mah dikit aja ya. Kira-kira berapa Dan? Ya segitu aja udah. 1/8 mungkin, 1/8 sendok teh. Dikit lah. Sejumput, tapi masalahnya kan jumputanmu beda sama jumputanku. Jempolmu beda sama jempolku. Sekarang kita mash. Nah ini ada trik yang baru dari masher. Kalau zaman dulu ya, aku tuh pakai garpu. Di Amerika pun aku pakai garpu. Yeah. Tapi ternyata mereka sudah menemukan invention yang baru. Ada masher ini yang mana membuat hidup kita jauh lebih mudah. Oh, this is good. Ya, jadi tinggal Jadi kita dinyet-nyet gitu ya. aja guys, gitu. Ternyata masakan Western juga ada penyetan ya, gitu. Terus sampai di sini kita pastikan rata. Itu butternya udah tercampur dan susunya juga udah terserap. Oh ya, ini lebih gampang daripada pakai garpu. Kamu menyiksa aku biasanya pakai garpu tuh. Kapan kamu pernah bantu aku Pernah. nge-mash? Terus kita akan icipin. Nah, sesuaikan dengan selera kalian gitu. Kan ada orang yang lebih suka asin, ada yang nggak terlalu suka asin. Jadi Kalau aku sih lebih suka yang biasa. koreksi rasa sendiri. Kalau butter dan susu itu akan mempengaruhi tekstur dari mashed potato-nya. Kalau kalian lebih suka mashed potato yang lembek, tambahin susunya. Tapi kalau Asik lebih loh. suka mashed potato-nya lebih keras, kurangin susunya gitu ya. This is so much easier. Jadi gini, kita bisa ngelihat sebenarnya bahwa kalau ini kan memang biasanya aku nggak ikut masak nih, terus terang aja nih. Ngaku kan. Iya dong, aku ikut membantu, berperan sangat penting. Which is? Menghabiskan makanan. Nah, jadi Aku sering disalahin guys. ini yang kalian lihat nih. Jadi kenapa setelah pandemi kan. diriku jadi melar, naik 8 kilo. Kalau dia gendutan katanya salahku, masak Oh, terlalu enak. jelas. Nih coba. Cukup? I think it's okay. It's It's good. Nggak terlalu Alright. asin. Just enough. Sekarang kita mau plating. Plating ini Daniel bagian yang penting juga di Kenapa? dalam menyajikan sebuah masakan. Karena? Kalau masakanmu itu rasanya enak, tapi kalau penyajiannya tidak baik, orang selera makannya nggak nunggu. Oh, jadi gitu plating loh. ini adalah presentasinya lah, Yes, atau packaging yes. luarnya. Oke. Tapi sering juga orang platingnya bagus banget, begitu dicoba ya biasa Song. aja gitu. Ya, oke. Jadi sesuaikan ya. Makanya itu penting banget kalau misalnya orang tua bisa menyiapkan makanan yang sehat. Terutama memang harus diakui kalau di Indonesia kebanyakan mama gitu ya. Mama yang punya lebih banyak waktu di rumah. Dan anak-anak itu pasti akan diberkati sekali karena anak-anak bertumbuh kembang mengetahui bahwa memasak seperti ini perlu effort gitu ya. Perlu daya upaya, perlu uang, perlu tenaga, perlu daya kreasi, dan kemudian mereka tahu bahwa mereka dicinta oleh orang tuanya atau oleh mamanya atau oleh papanya gitu yang mempersiapkan ini semua. First, I put the mashed potato on the plate ya, Kenapa? bikin sedikit gundukan gitu. Oh, karena ini ditutupin nanti ya. Ini diambilin. Kemudian kita akan buktikan apakah Oh, masih hangat loh ya. tuh. Dengarkan bunyinya? Dengar. Itu menandakan dia kriuk, guys.
kita akan taruh salmonnya di atas mashed potato yang sudah kita taruh di piring terlebih dahulu. Jadi dia kayak nangkring di atas gunungan mashed potato. Terus berikutnya kita mau taruh salad guys, biar hidup sehat ya kan. Ingat ya, saladnya harus berwarna-warni. Terus di sini ada cherry tomato. Very nice. Terus juga ada irisan Zucchini. zucchini. Nah, Udah lapar langsung aku. kasih Udah lapar irisan wortelnya. Aku mau menambahkan final touch buat salad kita, yaitu Ting Ting Mede spesial bawa dari Surabaya. Kalau kalian mau, kalau suka buah silakan, mau ditambahkan potongan mangga boleh, ya kan? Durian boleh nggak? Belum pernah nyoba. Biasanya aku mangga atau jeruk bali. Strawberry. Belum pernah nyoba strawberry, tapi silakan aja, sah-sah aja. Apa yang menjadi favorit kalian? Pintas ini. Nah, terus kita taburkan di atas saladnya. That is so nice. Jadi makan salad itu nanti ada yang lembut, ada yang crunchy. Itu adalah tipe makanan yang Sehat. baik gitu. Jadi Terus sehat dressingnya tapi pakai juga apa? enak. Dressingnya silakan terserah kalian sukanya apa. Kalau mau Dawson Island silakan. Kalau suka yang agak asem-asem mau pakai lemon juga silakan. Untuk hari ini kita akan pakai dressing salad yang wijen sangrai gitu. Ini my favorite. Mine too. I mean like our family's favorite. Oke, lightly aja, jangan terlalu banyak karena ini bukan pecel, bukan gado-gado. Oke. Alright guys, untuk salmonnya silakan kalau mau ditambahkan saus sambal dan saus tomat. Tiba-tiba I kayak ngomong kebule-bulean gitu. Alright. Oke. Voila, sudah selesai. Oke. Voila. Nah, bagian yang kamu paling suka, Alright. Oke, mencobanya. Right. Oke, let's try it guys. Ini bagian ikan yang paling aku suka tuh yang ini. Karena minyaknya di situ. Karena ada minyak ikannya. This is very rich with omega 3. Kriuk ya? Enak banget. Right. Saren. Wow. Wow. Apa yang bagian ini? Nggak ada yang lain dah. Ini makanan rumah ala hotel bintang 5. Jadi makanya kalau orang tua masak seperti ini, atau anak-anak sudah mendapatkan hal seperti ini di rumah, Nggak mereka cari di nggak usah luar. buru-buru cari kasih sayang di luar. Taruh sini. Mau pakai saus nggak? Nggak. Nggak usah, sudah bagus. Sudah enak. Cobain saladnya. This is how we do it, baby. Ini salah satu makanan favorit keluarga kami. This is very very good. Kayaknya yang syuting pada lapar nih.
Look at this is very rich. Sehat itu penting, sehat itu harus. Tapi bukan berarti makanan sehat itu nggak enak. Nah, ini triknya. Bagaimana kita menciptakan makanan yang sehat tapi enak gitu guys. Well, kita percaya pada episode ini Healthy Living, kalau Anda ikuti daripada Healthy Living yang ke-1, kedua, dan ketiga, yang ketiga adalah yang ini, yang masak ini akan menjadi satu pembelajaran yang sangat dalam. Kalau Anda misalnya punya komentar atau mungkin punya pengalaman yang lain atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, jangan sungkan, langsung ketik di kolom komentar. Dan tentunya untuk memberikan support kepada kami, Anda silakan postingkan di sosial media Anda supaya lebih banyak orang yang tahu tentang podcast Love Revolution ini. Sehingga bersama-sama tentunya kita bisa belajar. Kami sangat berterima kasih sekali karena selama ini kita juga sudah diberikan support yang luar biasa ya oleh Anda yang sudah subscribe. Oleh karena itu, Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Jadi open relationship ini sekali lagi terjadi apabila satu orang atau bahkan mungkin bisa dua orang juga suami dan istrinya saling mengizinkan. Jadi mereka ada yang tukar pasangan gitu. Setuju gitu maksudnya. Betul. Aku harus dipaksa untuk menghargai kamu, gitu loh. Jadi terpaksa menghargainya. Well, dalam satu kondisi ya, tetapi dalam satu kondisi yang lain, I love you. Udah mentok misalnya hubungan ranjang gitu kan. Tiba-tiba nanti Tuhan bukakan level-level yang berikutnya. Perlu kita dibuka naik, di sini? Kita naik level Perlu gitu ya kan. dibuka gitu. Jangan.